Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Sebelum kita mulai ibadah, adik-adik kita siapkan Alkitab dan Kidung Ceria. Sudah siap semua? Sebelum kita mulai ibadah, kita saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Mari adik-adik kita berdiri, kita bernyanyi Mars PA. Adik-adik, kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 338. Adik-adik, sebelum kita mulai dengan ibadah kita akan berdoa pembuka. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena kami boleh beribadah walaupun belum secara tatap muka. Berkatilah ibadah ini ya Tuhan, agar boleh berkenan di hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Adik-adik silakan duduk. Adik-adik, mari kita membaca Mazmur kita dari Mazmur 37 ayat 20 sampai dengan 24. Sesungguhnya orang-orang fasik akan binasa. Musuh Tuhan seperti keindahan padang rumput. Mereka habis lenyap bagaikan asap. Orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali. Tetapi orang benar adalah pengasih dan pemurah. Sesungguhnya orang-orang yang diberkatinya akan mewarisi negeri. Tetapi orang-orang yang dikutukinya akan dilenyapkan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Demikianlah pembacaan Mazmur pada hari ini. Kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 25. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih ya Tuhan,
karena kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Ajarilah kami untuk kami mengerti apa yang Kau telah firmankan dan kami dapat melakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan membaca Alkitab. Mari kita bangkit berdiri. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari 2 Korintus 8 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus, supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Demikianlah pembacaan Alkitab pada hari ini. Haleluya. Adik-adik, silakan duduk kembali. Selamat pagi adik-adik, apa kabar kalian semua? Luar biasa. Nah adik-adik, Kak Riri bersyukur hari ini Kak Riri bisa bertemu kalian lagi walaupun masih secara virtual dalam kegiatan ibadah hari Minggu pelayanan anak. Nah adik-adik semua, tadi kita sudah membaca dari 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 7. Nah, judul perikopnya tentang pelayanan kasih. Nah, adik-adik di sini siapa yang pernah memberi dengan rela hati? Pernah ya? Wah, adik-adik pernah? Pernah? Bagus. Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan, tentang pelayanan kasih kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, adik-adik, di pembacaan kita, Paulus menginginkan jemaat-jemaat di Korintus untuk meneladani sikap dari jemaat di Makedonia. Memang kenapa ya jemaat di Makedonia? Jemaat di Makedonia itu jemaat-jemaat yang mau memberi diri untuk pelayanan kasih adik-adik. Walaupun mereka terbatas, mereka mempunyai kekurangan, tapi mereka mau untuk terus menjalankan pelayanan kasih kepada saudara-saudara mereka. Ya adik-adik, di sini dikatakan bahwa dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Jadi, jemaat di Makedonia ini berinisiatif sendiri, menginginkan dari kerelaan hatinya. Wah, baik ya adik-adik ya. Iya, coba Kak Riri mau tanya, kalian pernah nggak mendapat bantuan dari orang lain? Pernah? Ya, Kak Riri juga pernah. Kalau Kak Riri kesulitan, orang lain kadang menawarkan bantuan, benar nggak? Ada contoh kecil. Misalkan ada ibu-ibu masuk ke dalam bus yang penuh, lalu ada satu ibu-ibu lain ya, atau mungkin remaja ya, yang sudah tahu, oh ibu-ibu ini harus diprioritaskan.
maka dia berdiri dan mempersilahkan ibu itu untuk duduk. Itu juga merupakan suatu bantuan yang berlandaskan kasih adik-adik. Ya, kita membantu orang lain dengan rela hati itu dasarnya adalah kasih. Ya adik-adik, membicarakan tentang kasih, siapa ya teladan kita tentang kasih? Siapa? Betul, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah mengajarkan kasih yang begitu besar kepada kita. Nah, untuk bentuk syukur kita kepada Tuhan, kita juga melayani saudara-saudara kita, teman-teman kita, keluarga kita, ya, orang tua dalam kasih adik-adik. Bantuan itu tidak harus yang besar-besar, ya. Tidak harus kalian pergi ke tempat bencana lalu menjadi relawan, ya. Tapi di umur kalian yang sekarang, kalian bisa membantu orang-orang yang membutuhkan dengan cara-cara kalian sendiri, dengan bagaimana kemampuan kalian masing-masing. Ya, kalau saat bencana alam di sekolah kalian sering dimintai ada bantuan, mungkin sembako atau dana untuk membantu meringankan kesulitan mereka. Kalian bisa beri dari uang jajan kalian, ya, atau bisa sampaikan kepada orang tua untuk membantu teman-teman yang kesulitan. Nah, adik-adik, itu contoh kecil ya. Ada juga mungkin teman-teman kita yang membutuhkan bantuan saat teman-teman kita sedang sakit, ya. Tentu kita mendoakan, tapi juga hendaknya kita bisa bertanya adik-adik, hai, kira-kira aku bisa bantu apa ya untuk meringankan kesulitanmu? Atau misalkan kayak teman yang sakit, hai, aku bisa bantu apa ya untuk meringankan sakitmu? Apakah aku belikan obat, atau aku panggil dokter, atau bawa ke UKS gitu ya adik-adik ya. Kalau di sekolah kan sering tuh, misalkan ada yang jatuh, atau misalkan ada yang demam saat lagi pembelajaran, kalian bisa menawarkan diri kalian untuk membantu teman kalian. Jadi mari kita seperti jemaat di Makedonia adik-adik. Tidak perlu menunggu bantuan itu diminta, tapi bagaimana kita menempatkan diri kita untuk selalu membantu orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan. Di sini dikatakan bahwa kerelaan itu, ya, berasal dari Tuhan, ya, beroleh kasih karunia. Adik-adik, Tuhan sudah mengaruniakan kepada kita belas kasihan untuk mengasihi orang lain. Hendaknya kita juga mengasihi orang-orang di sekitar kita. Nah adik-adik, di ayat 5 dikatakan, mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Di sini maksudnya jemaat Makedonia, ya. Jemaat Makedonia memberikan lebih banyak dari apa yang diharapkan, apa yang dibutuhkan, itu ya. Nah, di sini dikatakan bahwa jemaat Makedonia saat walaupun mereka masih kesulitan, ya, ada keterbatasan, tapi mereka pertama tadi ya menawarkan diri. Lalu saat menawarkan diri untuk membantu, yang kedua, membantunya tidak setengah-setengah adik-adik, membantu banyak, ya, lebih banyak dari yang diharapkan padahal, ya. Nah, itu adik-adik ya. Jadi kita bisa mencontoh sikap dari jemaat di Makedonia untuk terus berbelas kasih kepada orang-orang kita, tidak hanya dari perkataan kita, tapi juga dari perbuatan langsung kita adik-adik, ya. Perbuatan langsung kita supaya kita dapat meringankan beban-beban orang-orang di sekitar kita yang mengalami kesulitan. Nah, di sini dikatakan bahwa di ayat 7, maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikian juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih. Jadi kita sudah sangat-sangat dikaruniai oleh Tuhan, ya, akal budi, pengetahuan, belas kasih, ya adik-adik ya. Hendaknya kita juga kaya dalam pelayanan kasih. Apa artinya? Artinya kita mau memberikan bantuan. Kita secara rela mau memberikan bantuan kepada orang lain. Itu juga bentuk syukur kita kepada Tuhan.
Dan nanti adik-adik kalau sudah tambah dewasa, Kak Riri harap adik-adik juga bisa melakukan hal-hal yang luar biasa, membantu langsung ke tempat bencana, atau kalian kalau sudah besar, udah dewasa, kalian bisa menggalang dana untuk mungkin teman yang sakit, mungkin lingkungan yang kumuh ingin kalian perbaiki dan sebagainya. Itu salah satu contoh agar kita juga berdampak, ya. Kasih Tuhan yang ada dalam diri kita berikan kepada sesama kita, dan sesama kita akan melihat bahwa anak-anak Tuhan adalah anak-anak yang mau menjalankan pelayanan kasih dan anak-anak yang mau terus mengasihi. Karena apa? Karena kita punya Tuhan yang Maha Pengasih. Demikian firman Tuhan. Amin. Adik-adik, berikut penjelasan untuk aktivitas hari ini. Untuk aktivitas hari ini, adik-adik diminta untuk mengupload video atau foto adik-adik sedang melakukan kebaikan sebagai berikut. Video atau foto tersebut adik-adik dapat upload di link berikut ini. Demikianlah penjelasan untuk aktivitas hari ini. Adik, kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 223. Mari adik-adik kita bersatu dalam doa syafaat. Tuhan Yesus yang baik, dalam rangkaian doa syafaat ini, kami anak-anak Tuhan ingin mendoakan bangsa dan negara kami. Ya Tuhan, berkati bangsa dan negara kami ya Tuhan, agar bangsa dan negara kami dapat menjadi bangsa yang baik dan bangsa yang besar. Tuhan, Kau juga berkati para pemimpin dari presiden hingga jajarannya yang paling di bawah ya Tuhan, Kau sertai mereka di dalam pekerjaan mereka masing-masing ya Tuhan. Kiranya Tuhan saja mau turut campur dalam pekerjaan mereka. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk pemulihan bangsa ini ya Tuhan dari COVID. Ya Tuhan, biarlah Engkau saja yang menjamah bangsa dan negara kami ya Tuhan, agar kami dapat hidup kembali normal seperti biasanya. Tuhan Yesus, inilah kami anak-anak-Mu yang memohon kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ya Tuhan, di dalam rangkaian doa syafaat ini kami berdoa untuk gereja-gereja yang ada di muka bumi ini. Tuhan kiranya mau memberkati gereja-gereja yang ada ya Tuhan, di segala presbiter yang ada Tuhan, pengurus pelkat yang ada, agar semuanya boleh menyenangkan hati Tuhan, agar setiap apa yang direncanakan dan diprogramkan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Kami serahkan segala aktivitas di dalam gereja ini ya Tuhan, biarlah kami bersatu tubuh untuk menyenangkan hati Tuhan dan bersyukur atas apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Ya Tuhan yang Maha Pengasih, kami bersyukur Tuhan hari ini kami telah dikumpulkan dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak. Walaupun masih online, tapi kami tetap mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, hari ini kami mau berdoa untuk orang tua kami. Tuhan tolong jaga orang tua kami dimanapun mereka berada, dari kesehatan maupun pekerjaan mereka masing-masing, ataupun masalah-masalah yang mereka hadapi setiap harinya. Tuhan, kami percaya pertolongan Tuhan lewat orang-orang di sekitar orang tua kami dapat dirasakan oleh orang tua kami. Biarlah mama papa sehat, oma opa sehat, dan keluarga kami semua juga sehat. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarkanlah doa kami. Ya Tuhan Yesus, pada kesempatan doa syafaat ini kami juga ingin berdoa untuk orang-orang yang sedang sakit, yang sedang lemah tubuh, di rumah sakit ataupun yang ada di rumah.
Tuhan jaga mereka lewat pertolongan dokter, suster, perawat, ataupun keluarga dan teman-teman. Biarlah obat-obatan yang diminum atau penyembuhan yang sedang mereka rasakan, biarlah Tuhan campur tangan dalam penyembuhan mereka. Tuhan berkatilah kami juga untuk mau selalu berdoa untuk teman-teman kami ataupun keluarga kami yang sedang sakit. Ya Tuhan, biarlah sekecil apapun tindakan kami itu bisa menolong dan meringankan beban mereka. Tuhan, jaga dan sertai juga para dokter dan suster yang merawat para pasien agar juga dalam keadaan yang baik dan sehat. Terima kasih Tuhan, dengarkanlah doa kami. Ya Tuhan Yesus, inilah rangkaian doa syafaat kami pada hari ini. Biarlah Tuhan rencana-Mu yang jadi, karena kami tahu Engkau merencanakan damai sejahtera untuk kehidupan kami. Dengarkanlah Tuhan doa kami dan kabulkanlah seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kita akan memberikan persembahan kita dengan bernyanyi dari Kidung Ceria 355. Adik-adik, kita berdiri dan kita akan berdoa untuk persembahan kita yang kita berikan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami boleh memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini agar berkenan di hadirat-Mu. Amin. Adik-adik, silakan duduk. Kita akan mendengarkan Warta Pelekat PA. Warta Pelekat PA yang pertama, Pelekat PA mengucapkan selamat ulang tahun bagi adik-adik yang berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Warta Pelekat PA yang selanjutnya, Pelekat PA mengundang adik-adik, kelas anak kecil dan juga kelas anak tanggung untuk menghadiri IMPA menggunakan Zoom dengan keterangan sebagai berikut. Untuk adik-adik kelas TK dan adik-adik kelas anak kecil atau tanggung yang tidak ada jadwal Zoom pada waktu yang sudah tertera, maka adik-adik dapat mengikuti IMPA yang ada di YouTube GPIB Yudea. Adik-adik, tidak henti-hentinya, kakak-kakak juga mengingatkan kepada adik-adik untuk selalu menjaga kesehatan adik-adik selama masa pandemi ini berlangsung. Jangan lupa untuk selalu cuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak dari kerumunan. Warta PKPN selanjutnya, paduan suara anak akan dilaksanakan setiap hari Minggu jam 10 WIB sampai selesai melalui Zoom dengan keterangan sebagai berikut. Pekat PA yang terakhir, adik-adik jangan lupa untuk bersaat teduh, membaca Alkitab, berbuat baik, dan selalu berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, silakan bangkit berdiri. Adik-adik, sekarang kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 264. Tuhan betapa banyak
kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Tuhan sudah memberkati kami. Kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu boleh memberkati dan melindungi kami di dalam kami bertingkah laku, di dalam kami berpikir ya Tuhan, agar semua apa yang kami lakukan boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami serahkan seluruh aktivitas kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah bersatu di dalam doa. Amin. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan.